Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kenikmatannya kepada kita semuanya. Di antaranya pada kesempatan malam hari ini kita diberi kemudahan untuk bisa bertatap muka kembali melanjutkan majelis-majelis yang sudah kita jalankan selama ini. Dan sebagaimana kita ketahui, sekarang kita sedang membicarakan tentang adab-adab dalam menjalin hubungan silaturahmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingat bahwasanya pembahasan kita pada pertemuan yang lalu menyebutkan ayat Allah Ta'ala yang di situ Allah memerintahkan agar kita bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah, zat yang kalian sering saling meminta dengan menyebut namanya. Ini ada pembahasan dalam masalah ini, bab tentang meminta dengan menyebut nama Allah. Kemarin kita sudah singgung dan mungkin untuk rinciannya tidak kita sampaikan pada majelis ini. Dan juga ayat tersebut memerintahkan kita untuk bertakwa dalam masalah silaturahim. Kemarin kita sudah singgung sedikit, artinya kita diperintahkan untuk berhati-hati jangan sampai kita memutus silaturahmi yang menjadikan hal itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang dimaksud adalah surat An-Nisa ayat pertama yang diantara lafadznya dikatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, ini ayat sering diulang-ulang. Ayat ini memerintahkan dua hal. Perintah kita bertakwa kepada Allah dan perintah kita untuk menjaga hubungan silaturahmi, jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahmi. Ayat ini mengawali pembahasan tentang adab-adab silaturahmi dalam pembahasan kita ini. Kemudian setelah ayat disebutkan, kemudian penulis menyebutkan dalil yang kedua dalam masalah ini, yaitu hadis Nabi SAW. Ini juga kemarin sudah kita terangkan, yang lafadznya di situ Rasul SAW bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi au yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang maknanya, barang siapa yang senang, barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka untuk diluaskan rizkinya, barang siapa yang suka untuk diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Dalam hadis ini disebutkan ada dua hal yang disukai oleh tabiat manusia, yaitu apa? Harta dan panjang umur. Ini dua hal yang disukai oleh manusia. Kita kemarin sudah terangkan tentang pembahasan hadis ini. Dan mungkin sebagai penutup dari pembahasan hadis ini, kita sebutkan nukilan dari beliau Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau menukilkan ini dalam syarah hadis ini yang juga dimuat dalam kitab Bulughul Maram, ya, di Kitabul Jami' di bab akhir. Di situ disebutkan kitab ini, dan Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau memiliki keterangan yang menerangkan atau mengomentari hadis ini. Di antara yang beliau ucapkan bahwasanya tambahan bagi orang yang menyambung silaturahmi
ini adalah ditinjau dari catatan yang ada pada malaikat. Kita tahu bahwasanya umur adalah ajal dan ajal adalah kepastian. Rizki pun sama, dia adalah merupakan kepastian yang Allah sudah tetapkan. Maka ungkapan dalam hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang menyambung silaturahmi akan dipanjangkan usianya, akan diberi tambahan usia. Para ulama menjelaskan, kata beliau di sini, itu adalah jika ditinjau dari catatan yang ada pada malaikat, yang mana tambahan ini disebabkan oleh perbuatan hamba. Jadi memang Allah telah mengaitkan antara sebab dan akibat. Seperti apa? Dalam masalah keseharian kita sering contohkan sebab kita kenyang adalah dengan cara kita makan. Maka di sini sebab seorang mendapatkan tambahan usia adalah dengan cara menyambung silaturahmi. Jadi Allah di sini mensyaratkan sebuah perintah. Allah mensyaratkan perintah silaturahmi. Jadi menyambung silaturahmi ini adalah perintah Allah secara syar'i. Kemudian bagi orang yang menjalankan perintah hal ini, maka Allah menetapkan untuk dia ketetapan yang berupa takdir, yaitu apa? Ditambah usianya. Jadi perintah yang syar'i tadi ketika dijalankan, maka dengan itu Allah menakdirkan takdir yang kauni, yaitu berupa tambahan usia sebagai balasannya. Namun perlu diingat bahwasanya Allah telah menetapkan usia hamba secara azali. Secara azali artinya azali itu gampangannya kalau kita memahami itu, kalau kita paham kata abadi. Abadi adalah sesuatu yang tidak ada akhirnya, tidak ketahuan ujung belakangnya. Seperti surga atau penghuni surga, mereka tinggal di surga kekal abadi. Berarti sampai kapan? Sampai tak terhingga. Itu abadi. Kalau azali sebaliknya, yaitu sesuatu yang tidak ada awalnya. Jadi azali tidak ada awalnya, kalau abadi tidak ada akhirnya. Secara azali Allah telah menetapkan umur hamba. Dan Allah sudah menetapkan bahwasanya jika hamba mengerjakan, maka dia mendapatkan balasannya. Jika dia tidak mengerjakan, maka dia tidak mendapatkan balasannya. Ya, jadi Allah sudah tahu hamba ini nanti di dunia dia akan menyambung silaturahmi atau tidak. Jadi apakah dia akan bersilaturahmi atau tidak, ini sudah Allah takdirkan. Setelah Allah perintahkan secara syar'i, ya Allah perintahkan, Allah tetapkan dalam syariatnya perintah kepada kaum mukminin untuk menyambung silaturahmi, maka Allah sudah menetapkan orang per orang ini akan menjalankan perintah silaturahmi atau tidak. Maka Allah juga sudah menetapkan orang ini akan mendapatkan tambahan pahala atau tidak. Jadi tambahan pahala atau dari hasil akhir dari tambahan pahala yang ada itu tidak keluar dari apa yang sudah Allah tetapkan. Hanya saja terlihat ada tambahan ketika dibanding dengan catatan yang ada pada para malaikat. Karena malaikat tidak tahu perkara yang gaib. Malaikat tidak tahu apakah hamba ini akan menjalankan silaturahmi atau tidak. Ya, jadi kurang lebih itu penjelasan tentang tambahan usia atau tambahan rizki yang disebutkan dalam hadis. Dan bagi yang belum paham, moga-moga nanti pertemuan ke depan ada lagi atau disinggung kembali pembahasan semacam ini. Karena bisa jadi penjelasan semacam ini tidak langsung bisa dipahami dalam satu kali pertemuan. Mungkin dengan ustadz yang satu nggak paham, mungkin dengan ustadz yang lain paham. Mungkin pas nemu tulisan baru dia paham dan seterusnya. Tapi itu yang bisa kita sampaikan tentang masalah tambahan usia atau tambahan rizki, yang itu merupakan ketetapan yang sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas antara dalil yang satu dengan dalil yang lain tidak bertentangan. Baik, rizki dan ajal adalah dua hal yang senantiasa beriringan. Jadi mungkin metode kita di dalam kitab kita disebutkan hadis-hadis terkait dengan judul bab. Ketika kita bicara silaturahmi, maka penulis di sini menyebutkan dalil-dalil tentang silaturahmi. Nah, kita dalam menerangkan atau dalam membaca
kita menjelaskan atau kita membacakan hadis kemudian kita menerangkan hal-hal yang terkait dengan bab, tapi juga kita terangkan kandungan hadis yang ada yang mungkin sedikit keluar dari bab, tapi karena dia disebut dalam hadis jadi sekalian kita sebutkan sebagai faidah tambahan mumpung kita sedang melewati hadis tersebut. Jadi kita tetap nanti di akhir hadis kita kembali kepada bab, kita sedang membahas tentang silaturahim. Nah, cuma sekarang ini ada faidah tambahan, ada pelajaran tambahan dari hadis. Bahwasanya rizki dan ajal adalah dua hal yang senantiasa beriringan. Ini bekal hidup yang kita harus punya. Jangan sampai kita salah paham dalam masalah ini. Rizki dan ajal dua hal yang senantiasa beriringan. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ini, beliau mengatakan farriq khatiraka lilham bima umirta bihi. Artinya himpunlah perhatianmu terhadap apa yang Allah perintahkan. Wala tusghiluhu bima zumina laka. Jangan engkau disibukkan dengan sesuatu yang sudah Allah jamin. Jadi bahasa kita mungkin uruslah apa yang atau perhatikan apa yang Allah perintahkan, dan kalian jangan disibukkan dengan apa yang sudah Allah jamin. Apa yang sudah Allah jamin? Kata beliau, fa inna rizqa wal ajala qarinani madmunani. Karena rizki dan ajal itu adalah dua hal yang beriringan yang saling berkaitan. Fama damal ajalu baqiya kana rizqu atiya. Selama ajal masih ada, maka rizki pasti akan datang. Ini kaidah ya. Jadi ajal dan rizki adalah dua hal yang saling beriringan. Tidak ada ceritanya orang ajalnya masih tapi rizkinya sudah habis. Tidak ada ceritanya orang yang ajalnya datang tapi rizkinya masih ada. Jadi ketika ajal datang, maka itulah saat rizki memang tepat saat dia habis. Beliau mengatakan demikian. Jadi apa hasil apa buah dari kita memahami masalah ini? Buahnya adalah, kata beliau, yang menjadi tugas kita adalah kita memperhatikan apa yang menjadi perintah Allah. Jangan sampai kita sibuk memikirkan rizki kita bagaimana, sampai akhirnya kita lupa melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai seorang dengan alasan mencari rizki sampai akhirnya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Mencari rizki sampai meninggalkan sholat. Mencari rizki sampai dia harus durhaka kepada orang tua. Mencari rizki sampai dia harus memutus silaturahmi dengan keluarga. Ini keliru. Maka dipesankan kepada kita, farri khatiraka lil hammi bima umirta bihi. Jadi himpunlah perhatianmu kepada apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Jangan disibukkan dengan perkara yang sudah dijamin. Rizki sudah dijamin. Jangan sampai perhatian kita dalam mencari rizki sampai kita melupakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Karena selama ajal masih ada, rizki pasti akan datang. Baik, ini beberapa hal yang kita bisa ambil dari hadis ini ya. Ya, kemudian di dalam ayat dikatakan, di dalam hadis yang berikutnya disebutkan dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Salam. Ya, kita menyinggung sedikit tentang Abdullah bin Salam. Qala Abdullah bin Salam, beliau masuk Islam ketika hijrah Nabi SAW, dan latar belakang beliau adalah seorang
pendeta Yahudi. Dan ini merupakan satu hal langka dalam sejarah dakwah. Sekedar orang Yahudi masuk Islam itu satu yang sangat langka. Bahkan ini dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW betapa sulitnya orang Yahudi untuk paham tentang Islam dan kemudian masuk ke dalam Islam. Apalagi ini seorang pendeta. Apalagi ini adalah tentang seorang pendeta. Beliau masuk Islam ketika hijrah Nabi SAW. Nanti akan disebutkan di sini di antara kisah-kisah bagaimana beliau menyambut Nabi SAW ketika Nabi datang dari Madinah dalam hijrah. Berkata Abdullah bin Salam, lama qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari Madinah, datang ke Madinah dari Mekah. Ketika Nabi datang dari Mekah menuju Madinah. Injafalan nasu qibalahu, maka manusia berbondong-bondong menyambut beliau. Manusia bersegera bergegas menyambut kedatangan beliau. Jadi ketika Nabi berangkat dari Mekah, berita keberangkatan Nabi sudah didengar oleh kaum muslimin di Madinah. Bahkan warga Madinah secara umum mereka tahu perjalanan Nabi dari Mekah sudah dimulai. Sehingga kaum muslimin setiap pagi mereka keluar menuju pinggiran kota arah Mekah untuk menunggu kedatangan Nabi SAW. Jadi dari pagi mereka menunggu sampai ketika hari sudah siang. Akhirnya mereka tidak tahan dengan panasnya matahari, maka beliau pun kemudian mereka kaum muslimin kemudian pulang ke rumah masing-masing. Ini terjadi beberapa hari. Sejak mereka mendengar keberangkatan Nabi sampai akhirnya Nabi benar-benar datang. Kemudian suatu hari ketika kaum muslimin seperti biasa sudah kepanasan menunggu kedatangan Nabi, namun yang mereka tunggu tidak kunjung nampak, maka seperti biasa mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ternyata ketika mereka sudah di rumah masing-masing, ketika itu qadarullah atau bahasa orang kita kebetulan. Padahal ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada seorang Yahudi yang sedang berada di atap rumahnya. Jadi rumahnya tinggi, bisa melihat ke kejauhan. Ketika seorang Yahudi sedang ada keperluan, dia melihat dari jauh ada bayangan orang yang hilang kemudian muncul lagi. Hilang tertutup fata morgana kemudian muncul lagi. Maka orang Yahudi kemudian tahu bahwasanya yang datang adalah Nabi Muhammad SAW bersama rombongannya. Orang Yahudi dalam kekafiran dia, ketika melihat kedatangan Nabi, dia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga dia pun berteriak kepada orang-orang Madinah, ya, wahai orang-orang Arab, ini dia pimpinan yang kalian tunggu sudah datang. Maka ketika kaum muslimin yang sudah di rumah masing-masing mendengar teriakan tadi, mereka pun segera mengambil senjata-senjata mereka, kemudian keluar menuju tempat kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diam-diam juga ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana dalam kisah hijrahnya Salman. Kita tahu ya kisah Salman yang sangat panjang, kalau nggak salah sudah pernah kita ceritakan dalam majelis kita, yang setelah perjalanan panjang akhirnya Salman sampailah di Madinah, namun dalam keadaan sebagai seorang budak karena dia dibeli oleh seorang Yahudi. Yahudinya kebetulan dia kemudian memiliki seorang majikan Yahudi yang tinggal di Madinah. Akhirnya dia pun dibawa ke Madinah, sehingga hari-hari Salman adalah bekerja di kebun kurma milik majikannya. Sehingga ketika hari itu Salman sedang di atas pohon, sementara majikannya sedang di bawah pohon. Tiba-tiba ketika Salman sedang sibuk memetik buah kurma,
tiba-tiba family, jadi sang majikan ini punya family, tiba-tiba familinya datang terkopoh-kopoh mengabari kepada temannya, yang temannya tadi merupakan majikannya Salman, yang mengabarkan bahwasanya Nabi menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah datang ke Madinah, sudah datang ke Yathrib ketika itu. Maka Salman yang sedang di atas pohon sangat terkejut. Kenapa? Karena sejak dia keluar dari rumahnya, kemudian dia berkelana ya ke berbagai penjuru dunia, ke Armenia, ke Irak, ke Mosul, ke tempat-tempat yang jauh dalam rangka mencari kebenaran, dan akhirnya kebenaran yang dia tunggu adalah akan datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad, yang dia akan muncul di sebuah negeri yang banyak pohon kurma dan diapit oleh 2 gunung batu. Dan negeri tersebut adalah negeri Madinah. Sehingga yang ditunggu Salman untuk ketika dia berada di Madinah adalah apa? Adalah menunggu kedatangan Nabi SAW. Sehingga ketika dia sedang asyik bekerja tersebut, berita yang dibawa oleh orang Yahudi tadi, yang merupakan famili dari majikannya, sangat mengejutkan dia. Ini yang dia tunggu. Maka dia pun hampir nggak sadar ya, hampir dia jatuh menimpa majikannya. Dia pun turun, lupa siapa majikannya, kemudian nimbrung kepada apa yang sedang diobrolkan oleh 2 orang Yahudi tadi, kemudian mencari tahu apa yang kalian bicarakan, tolong ulang apa yang kau sampaikan. Maka seorang majikan mendengar pertanyaan begini dari budaknya, tentu dia sangat tersinggung. Maka marahlah budaknya, Salman pun ditampar dalam kisah tersebut. Salman sampai nggak bisa menguasai diri ketika mendengar kedatangan Nabi SAW. Tapi di sini pelajaran kita ambil bahwasanya orang-orang Yahudi diam-diam mereka menunggu kedatangan Nabi SAW, karena mereka sudah yakin akan datang Nabi yang terakhir yang akan meneruskan syariat Nabi Isa. Dalam surat Al-Hasyr ya, yang menyebutkan bahwasanya nama beliau Ahmad, surat apa? Min ba'di ismuhu Ahmad. Surat apa, Mas? Al-Hasyr. Bukan ya, setelahnya. Iya. Ya disebutkan ya di juz 29 disebutkan di sana bahwasanya berita tentang kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang sudah ditunggu oleh ahli kitab. Baik, kita kembali kepada hadis Nabi. Jadi tatkala Nabi datang ke Madinah, maka manusia kaum muslimin segera menyambut beliau, menemui beliau. Wa qila qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah datang. Mereka mengulang-ulang ucapan ini karena saking gembiranya mereka. Jadi kedatangan Nabi adalah perkara yang sangat ditunggu oleh manusia. Kaum muslimin menunggu dengan gembira, orang Yahudi menunggu dengan penasaran, karena mereka belum tentu beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kedatangan Nabi, mereka sudah prediksi, mereka sudah dapatkan informasinya dari kitab-kitab yang ada pada mereka. Adapun bagi kaum muslimin, disebutkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan kegembiraan kaum muslimin pada hari kedatangan Nabi, sampai beliau mengatakan, "Lamma kana al-yawma dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a minha kullu syai'in." Kata Anas bin Malik menggambarkan betapa bahagianya kaum muslimin hari itu, mengatakan adalah tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka bersinar, bercahaya segala sesuatu. Sampai-sampai Anas mengatakan itu adalah hari yang paling bahagia yang dirasakan dalam hidup Anas bin Malik. Sebagaimana hari meninggalnya Rasul adalah hari yang paling menyedihkan kaum muslimin. Baik, mereka menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajitu fin nasi li'anzura. Kemudian kita mengikuti kembali kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam melanjutkan kisahnya. Maka saya pun mendatangi ke tengah kerumunan manusia untuk melihat siapa? Melihat Nabi yang sedang dia tunggu. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin.
tatkala aku jelas melihat wajah beliau, maka aku tahu bahwasanya wajah tersebut bukan wajah pendusta. Abdullah bin Salam seorang pendeta, dia punya pengalaman menghadapi manusia. Beliau mengatakan bahwasanya wajah yang dia lihat ketika pertama kali bertemu dengan Nabi, beliau menyimpulkan ini bukan wajah pendusta. Fakana awalu syai'in samituhu takalam bihi, maka pertama kali yang aku dengar yang disampaikan oleh Nabi pada kesempatan tadi. Perhatikan ini bagaimana kesempatan Rasul berhijrah yang sudah ditunggu sekian lama oleh kaum muslimin, dan lihat apa yang disabdakan Rasul di awal-awal kedatangan beliau. Abdullah bin Salam mengatakan bahwasanya ketika itu Rasul bersabda, ya ayuhan nas afsus salama wad'imut ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasul bersabda, kata Abdullah bin Salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Ini pesan-pesan awal, menunjukkan ini poin-poin yang disampaikan, poin-poin yang sangat penting dalam Islam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Wad'imut ta'am, kemudian berilah makanan kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Nah, maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan yang termuat dalam pesan-pesan awal kedatangan Rasul adalah pesan untuk menyambung silaturahmi. Ini lafaz yang terkait langsung dengan bab yang kita baca. Dan Rasul ketika datang, sampai pun warga Madinah, belum semua dari mereka pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam sirah bagaimana para warga Madinah yang datang adalah Rasul bersama Abu Bakar. Maka warga Madinah yang datang yang belum kenal Rasul, mereka memburu Abu Bakar, kemudian menyalami Abu Bakar. Mereka belum tahu mana Rasul, mana Abu Bakar. Baru ketika hari sudah mulai siang, hari mulai panas, maka tiba-tiba Abu Bakar berdiri memayungi Rasul supaya Rasul tidak kena sinar matahari. Maka taulah manusia bahwasanya yang Rasul adalah yang duduk dan yang Abu Bakar adalah yang memayungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan kembali kita sampaikan lagi bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya pentingnya atau tingginya kedudukan silaturahim dalam Islam, di mana ini dimuat di pesan-pesan awal. Jadi baratnya ini merupakan bagian dari pondasi-pondasi Islam. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya hadis 397. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala laha, Nabi bersabda, innahu man utiya hadhahu minar rifqi faqad utiya hadhahu min khairid dunya wal akhirah. Nabi berpesan kepada Aisyah, sesungguhnya barang siapa yang diberi bagian dari kelembutan, barang siapa yang diberi bagian dari kelembutan, maka dia sudah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa yang diberi bagian dari kelembutan, artinya dia punya sikap lembut, maka dia sudah mendapatkan bagian kebaikan dunia dan akhirat. Wasilaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muranid diyara wa yazidani fil a'mari. Rasul kemudian mengatakan silaturahim, akhlak yang baik, kemudian bermuamalah yang baik dengan tetangga, ini semua akan memakmurkan negeri. Ya'muranid diyar, ini akan memakmurkan negeri dan akan menambah usia. Nah, di sini disebutkan setelah Rasul menyebutkan keutamaan sikap lembut, dan ini ada pembahasan khusus tentang rifq, ya, sikap lembut.
bagaimana hakikatnya dan bagaimana kedudukannya dalam Islam. Kemudian Rasul menyebutkan 3 hal yang bisa menjadi sebab makmurnya sebuah negeri. Rasul katakan, dan silaturahim dan akhlak yang baik serta muamalah yang baik dengan tetangga ini akan menjadi sebab kemakmuran negeri dan akan menambah usia. Baik, ini adalah lafaz yang mungkin menarik ya, karena kita lihat bagaimana Rasul di sini mengaitkan antara kemakmuran negeri. Kemakmuran negeri kan cita-cita kita semua. Rasul mengaitkan kemakmuran sebuah negeri dengan 3 hal. Di hadis yang lain Rasul mengaitkan dengan hal yang lain lagi. Tapi ini menunjukkan salah satu sebab yang bisa kita upayakan sebagai seorang muslim ketika kita peduli dengan kemakmuran, ketentraman negeri yang kita cintai ini. Banyak ragam aktivitas manusia yang mereka berusaha memberikan kontribusi positif untuk negeri ini. Biasanya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bagaimana mereka melakukan sebuah upaya, sebuah usaha untuk meningkatkan penghasilan negara. Bagaimana menggemukkan kas negara. Mereka membangun misalnya pusat perdagangan. Mereka mengembangkan industri. Kemudian apa? Tempat wisata. Bahkan sampai misalnya lembaga-lembaga pendidikan untuk mendidik anak bangsa, atau mungkin lembaga-lembaga keuangan untuk meningkatkan perputaran ekonomi di dalam negeri misalnya. Ini semua mengerucut kepada sebuah niat untuk bagaimana memajukan negeri ini, masing-masing dengan persepsinya tentunya. Bahkan sebagian ada yang memberikan sumbangsih kepada kemajuan bangsa dengan bagaimana cara mengumpulkan suara terbanyak, misalnya dengan membuat partai misalnya. Ini juga tidak lepas daripada niat bagaimana untuk perbaikan bangsa ini. Sebagian malah pasang badan siap jadi pemimpin negeri ini. Baik, itu semua upaya-upaya. Nabi SAW di dalam hadis ini memberikan kita penalaran atau memberikan kita pemahaman bahwasanya kontribusi kita sebagai seorang muslim sesuai dengan apa yang ditunjukkan Rasul dalam hadis ini untuk masa depan bangsa ini adalah apa? Dengan mewujudkan nilai-nilai yang tadi dipesankan sama Rasul. Karena bagaimanapun itu adalah sebab. Allah mengaitkan antara sebab dan akibat. Sebabnya adalah silaturahmi, akhlak yang baik, berbuat baik kepada tetangga. Maka akibat yang Rasul janjikan, buah dari apa yang diamalkan ini adalah apa? Ya'murani diyar, kata Rasul. Ini semua akan memakmurkan atau menjadi sebab kemakmuran negeri ini. Sehingga dari sini perbaikan bisa kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Di antaranya apa? Di antaranya dengan memberikan hak pendidikan anak. Anak-anak yang akan menjadi generasi penerus pengganti kita semuanya. Jadi peduli dengan pendidikan anak, peduli dengan dakwah, ini merupakan bagian kontribusi sumbangsih kita kepada bangsa ini ketika terwujud tadi. Silaturahmi dipahami oleh masyarakat, mereka menjalankannya. Akhlak yang baik dipahami masyarakat, mereka menjalankannya, dan seterusnya. Dalam ayat lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatan minas sama'i wal ard. Ya, seandainya penduduk bumi mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan buka pintu-pintu barokah dari bumi dan dari langit. Coba kalau sebuah negeri keberkahannya datang dari bumi, datang dari langit, apa namanya kalau bukan negeri yang makmur, negeri yang sejahtera? Kata orang Jawa, gemah ripah loh jinawi, gitu nggih Pak. Dan Islam atau Al-Qur'an memberikan solusinya, menuntunkan bagaimana caranya. Maka ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita? Beliau berdakwah di Mekah. Ketika beliau datang mengawali dakwahnya perbaikan masyarakat,
Beliau dapatkan masyarakat dalam keadaan rusak, dari tingkat rakyat jelatanya sampai tingkat para pemimpinnya. Namun yang beliau lakukan adalah dakwah. Dakwah memperbaiki mengkondisikan masyarakat agar hubungan mereka dengan Tuhan mereka menjadi baik. Mengkondisikan masyarakat agar hubungan mereka dengan sesama menjadi baik. Hablum minallah, hablum minannas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati bangsa Quraisy rusak, rakyatnya maupun pejabatnya, rakyat jelatannya maupun para pemimpinnya. Namun yang Rasul lakukan adalah mendakwahkan kepada mereka, menuntun mereka untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, menuntun mereka untuk menjalin silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga. Ini perbaikan real yang Rasul lakukan. Dan beliau tidak disebutkan menyasar jabatan-jabatan yang ada. Rasul enggak berusaha duduk menjadi Raja Mekah misalnya. Tawaran-tawaran ada, bahkan Rasul ketika itu menolak. Karena dakwah tidak diawali dengan itu, tapi dakwah diawali dengan memperbaiki rakyatnya. Jadi ketika nilai-nilai tadi sudah tersebar di tengah manusia, dakwah sudah merata di tengah manusia, kemudian akhlak yang baik sudah dijalankan masyarakatnya, tauhid sudah dipahami dan diamalkan, maka dengan itu Allah akan turunkan kepada mereka keberkahan. Allah turunkan kepada mereka keberkahan. Kemudian pada gilirannya Allah akan menurunkan kepada rakyat yang demikian seorang pemimpin yang soleh, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Jadi perbaikan berawal dari tadi, dari dakwah, kita perbaiki masyarakat. Nilai-nilai yang tadi disebutkan Rasul dalam hadis bagaimana terwujud di tengah masyarakat. Karena itu akan menjadi sebab, yaitu yang disebutkan dalam hadis, menjadi sebab datangnya kemakmuran sebuah negeri. Jadi ketika dakwah atau ketika perbaikan yang ada kesannya atau ditangkap oleh penguasa yang ada justru mengancam keberadaan mereka, mengancam eksistensi pihak yang sedang berkuasa, ini dakwah biasanya kontraproduksi. Karena yang terjadi adalah kerusakan. Dan kerusakan-kerusakan yang ada, ya kita tidak boleh sekedar menunjuk telunjuk kepada orang-orang yang sedang di atas sekarang. Karena bagaimanapun siapapun yang memimpin sebuah negeri, maka itu cermin dari rakyatnya. Dalam ayat dikatakan, wa kadzalika nuwali ba'dul zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Allah katakan dalam ayat ini, demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang zalim kepada orang zalim yang lain dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi ketika kaum muslimin merasa kalah, kaum muslimin merasa dikuasai oleh orang-orang yang zalim, tidak punya suara, tidak punya tangan, banyak tapi kalah, maka ini saatnya kita introspeksi. Karena Allah tidak mungkin menguasakan orang zalim kepada kaum muslimin kecuali telah terjadi kezaliman pada diri kaum muslimin sendiri. Allah katakan, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim dia menjadi berkuasa kepada orang-orang yang zalim yang lain. Jadi tugas kita adalah kita perbaiki diri kita, kita perbaiki masyarakat kita perbaiki keluarga kita, supaya dengan itu Allah ridho kepada kita, sehingga kemudian Allah angkat musibah yang menimpa kaum muslimin. Adapun memaksakan jihad, fisik maksudnya, yang dilakukan sebagian saudara-saudara kita mengatasnamakan perjuangan kepada Islam, ini justru kontraproduksi yang kita katakan tadi. Merongrong kewibawaan pemerintah yang ada sekarang, merongrong kewibawaan penguasa yang ada, sehingga wibawa mereka jatuh, sehingga rakyat tidak punya kepercayaan sama sekali kepada pemimpin. Seandainya terjadi, rakyat akhirnya tidak ridho kepada pimpinannya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pemimpin dijatuhkan ramai-ramai oleh rakyatnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi rakyat akan hidup tanpa pemimpin. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Situna sanah
min imamin jair aslah min lailatin wahidah bila sultan. Hidup 70 tahun di bawah pimpinan penguasa yang zalim, ini lebih baik daripada satu malam hidup tanpa pemimpin. Ya, kita akui ketika tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat akan zalim kepada yang lemah. Jadi ketika ada pemimpin, walaupun dia zalim, tapi dia punya kekuasaan, paling tidak dia bisa mencegah kezaliman terjadi satu dengan yang lain. Kerusakan ada, tapi jauh lebih ringan daripada kerusakan seandainya tidak ada pemimpin sama sekali. Maka tadi ya, tindakan-tindakan yang mengatasnamakan perbaikan, mengatasnamakan jihad, tapi dilakukan dengan menyerempet-nyerempet, menyasar kepada jabatan-jabatan yang ada, kekuasaan yang ada sekarang, maka ini bukan dakwah yang dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Rasul ketika di Mekah, beliau mengawali dengan memperbaiki masyarakat, memperbaiki individu, kemudian individu memperbaiki keluarganya, sehingga ketika tercipta masyarakat yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang beriman, yang mengamalkan nilai-nilai yang baik, maka itu menjadi sebab keberkahan. Dan di antara pintu keberkahan tentunya adalah Allah menurunkan kepada mereka para penguasa yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai mereka. Jadi mungkin di antara yang kita ambil dari hadis ini, selain bagaimana menekankan kita tentang nilai-nilai silaturahmi, di sini juga memberikan urgensi silaturahmi, bukan dalam skop kita sebagai individu, tapi sebagai sebuah masyarakat, bahkan sebuah bangsa dan negara. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya silaturahim, ya. Dan insyaallah tentang bagaimana tentang keutamaan silaturahmi dan hukum-hukumnya, insyaallah kita akan temukan pada hadis-hadis berikutnya. Untuk kesempatan malam hari ini kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.